Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil wa ba'd. Apakah hukum menyembelih binatang kurban tersebut sunnah muakkadah? Mana dalilnya menunjukkan sunnah muakkadah? Jumhur ulama. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis dalam Sahih Muslim. Itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW mengatakan wa arada. Itu dalilnya tidak wajib, itu hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan idza dakhaltal ashra, apabila kalian masuk 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian menginginkan ayudhahi, untuk menyembelih kurban, fala yamassa min sya'ri syai'an, maka jangan menyentuh sedikit pun dari rambutnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fal yumsik min sya'ri, hendaklah dia menahan dari rambutnya, wa adfari, dan kuku-kukunya. Nah, yang jadi permasalahan di sini wa arada ahadukum ayyudhahi idza dakhaltal ashra wa arada ahadukum ayyudhahi fala yamassa min sya'rihi syai'an. Coba mic-nya sana tempatnya Bang Asif bunyi enggak, Mat? Atau ini bunyi enggak, Mat? Dicek ya, Mat. Ini ada yang mengeluh nih, mic-nya enggak. Apa amplinya apa ya? Coba kita hafalkan bersama-sama. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhaltal ashra wa arada ahadukum ayudhahi fala yamassa min sya'rihi syai'an, rawahu Muslim. Idza dakhaltal ashra wa arada ahadukum ayudhahi fala yamassa min sya'rihi syai'an, rawahu Muslim. Haris sudah hafal? Idza dakhaltal ashra wa arada ahadukum fala yamassa min sya'rihi syai'an. Udah hafal ya? Coba bareng-bareng yang lainnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhaltal ashra wa arada ahadukum ayudhahi fala yamassa
min sya'rihi syai'an. Rawahu Muslim. Jelas ya? Kemudian apalagi yang menguatkan hukum menyembelih kurban itu sunnah muakkadah? Apalagi nih yang menguatkan? Yang menguatkan adalah ya, ada hadis sahih, ada berita sahih. Berita sahih karena ini sahabat, betulnya bukan hadis. Khobar sahih. Dari Abu Bakar As-Siddiq, kabar sahih tentang perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Abu Mas'ud Al-Ansari. Bahwasanya beliau meninggalkan berkurban. Padahal beliau mampu untuk berkurban. Berarti yang rajih hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Lah bagaimana dengan yang disadarkan man lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana? Ya, ini mauquf ya. Hadis mauquf. Bukan ucapan Rasulullah. Dan di sini maksudnya adalah ancaman gitu ya, ancaman. Jadi kalau mampu kurban ya kurban. Adapun hukum kurbannya itu sunnah muakkadah gitu. Ya sunnah muakkadah. Jadi terkadang mungkin orang yang mampu kurban tidak berkurban karena ada hal yang lebih penting daripada kurban. Ya. Karena keadaan itu enggak mesti gitu. Kadang lebih penting daripada kurban, dia sudah biasa kurban, akhirnya dia tidak kurban untuk yang lebih penting. Kemudian yang berikutnya al-imsak min sya'ri wal adfar liman arada tadhhiya ba'da dukhuli dzulhijjah. Sekarang permasalahan al-imsak ani sya'ri. Al-imsak ani sya'ri, yaitu tidak nyukur rambut, kuku bagi mereka yang ingin berkurban tatkala masuk 10 Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, madhhabuna anna izalata sya'ri anna izalata sya'ri wa dhufr liman arada tadkhiyah makruh karahat tanzih hatta yudhi. Jadi dari mazhabnya Imam Malik ya, bagi mereka yang ingin berkurban, kalau misalnya dia mencukur rambutnya atau mengetok kukunya, ini hukumnya apa? Kalau menurut Imam Nawawi hukumnya makruh. Makruh apa? Tanzih. Jadi maksudnya kalau dikerjakan enggak sampai haram, cuma dicela gitu. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Demikian juga Imam Malik, demikian juga Abu Hanifah. Demikian juga yang dikatakan Imam Malik. Dan Abu Hanifah mengatakan la yakrah. Abu Hanifah malah berpendapat tidak makruh. Jadi yang makruh tanzih Imam Nawawi dan juga Imam Malik. Adapun Abu Hanifah tidak makruh. Wa qala Sa'id bin Musayyib wa Rabi'ah wa Ahmad wa Ishaq. Dan berkata pula tidak makruh itu Sa'id bin Musayyib. Ini tokoh-tokoh ulama besar. Itu beda pendapat. Memang jangan baper dalam agama kita sendiri loh. Walaupun kita terjebak pada baper. Maksudnya baper gini, pokoknya nek orang nggon kuwi ora bener gitu loh. Itu baper dalam agama. Hati-hati sekali. Dan ini sebab
lemahnya Islam wal muslimin. Jadi saya amati kenapa Islam wal muslimin lemah, karena terkadang kaum muslimin terjebak pada perkara ini. Benar-benar ya. Jadi begini, kita lihat ya sekarang contoh Taliban. Taliban itu sampai detik ini belum ada negara yang mengakui kemerdekaannya. Padahal kaum muslimin Taliban, Rusia kalah gitu loh. Jadi kadang kita untuk mengambil sampel posisi kaum muslimin bukan dengan hidup kita ya nyaman lah di Indonesia dalam kebebasan beragama, kebebasan ini dan seterusnya. Tapi coba lihat gitu loh. Ya, Taliban mau merdeka nggak ada yang akui kemerdekaannya. Padahal Timor Leste ya masih kayak gitu, itu kecil, coba bayangkan belum merdeka itu sudah diakui loh bakalan kemerdekaannya oleh Australia. Timor Leste, bayangkan. Papua juga. Ya. Palestina sampai detik ini tidak diakui, coba bayangkan, udah bertahun-tahun. Uighur, itu loh, itu menunjukkan betapa kita itu lemah. Kaum muslimin loh, kita cuma hanya dengar berita, nggak bisa berbuat apa-apa. Lah kenapa kita lemah? Ya, fokusnya itu tadi kejebak pada hal-hal yang demikian itu. Jadi kita menghidupkan sunnah, menghidupkan tauhid, tapi tetap tawadhu. Tawadhu di dalam membela agama, dan kita juga berlatih untuk bisa lebih baik lagi di dalam beramal sesuai dengan sunnah. Saya sendiri terkadang masih terkontaminasi dengan hal-hal yang karena kita belajarnya dikondisikan seperti itu, ya, kita terkontaminasi. Kita punya pendapat, tapi kita tidak mampu menjalankan pendapat kita karena itu sekat-sekat kayak gitu kadang. Sudah ya, ini pendapat apa? Sa'id bin Musayyib, Rabi'ah, Ahmad, wa Ishaq, wa Dawud. Wa Ishaq. Kemudian Dawud Al-Zahiri. Dawud ini muridnya Ibnu Hazm, mazhabnya Al-Zahiri. Dawud berpendapat haram. Dan Malik annahu yakrah, adapun Imam Malik berpendapat makruh. Wa haqa an Darimi, dan dihikayatkan dari Darimi. Yahrumu fit tatawwu', haram pada tatawwu', wala yahrum fil wajib, dan tidak haram pada perkara yang wajib. Jadi ini Dawud ini berpendapat apa? Haram. Lainnya makruh tanzi, makruh. Ini mah haram. Dan ada satu riwayat dari Imam Malik, beliau berpendapat makruh, ngetok kuku, rambut. Dan hikayat dari Darimi, beliau berpendapat Darimi. Darimi zahirnya ini dari mazhab Syafi'iyah. Beliau berpendapat haram pada tatawwu'. Jadi kalau tatawwu' itu haram, wala yahrum fil wajib, tetapi tidak haram pada perkara yang wajib. Wallahu alam, ini penjelasannya Imam Darimi. Mungkin kalau kurbannya tatawwu' haram, tapi kalau kurbannya wajib tidak haram gitu, mata kukunya. Wallahu alam. Berikutnya, ihtajal qailun bitahrim bi haditsin Ummi Salamah. Mereka yang berpendapat haramnya ngetok kuku, ngetok rambut itu berdalil dengan hadis Ummu Salamah. Wahtaja Syafi'i, dan Imam Syafi'i berhujjah, wal ashab alaihim bi hadis Aisyah, dan juga para ashabnya dengan hadis Aisyah. Annaha qalat, bahwasanya dia mengatakan kuntu aftulu. Dari Aisyah, dulu aku aftulu qala'id hadi Rasulullah SAW, thumma yuqalliduhu wa yab'athu bihi, wa la yahrumu ala syai'in ahalahu Allah hatta yanharu hadiyu. Wa rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala Syafi'i ba'atha bil hadi akthar min iradati tadhiyah, fadalla ala annahu la yahrum dhalik. Was sahih huwa tahrim. Yang benar, ngetok kuku, rambut bagi mereka yang mau berkurban hukumnya adalah haram.
Wa huwa tarjih Sun'ani, ini adalah tarjih dari Imam Sun'ani wa Syaukani dan juga Imam Syaukani. Tsumma al-alama al-wada'i. Jadi bagi mereka yang mau berkurban itu tidak boleh ngetok kuku, ngetok rambut. Hukumnya apa? Haram. Yang roji adalah haram. Yang roji adalah haram. Jadi kalau mau kurban ya haram ngetok kuku, ngetok rambut. Wal alama Ibnu Utsaimin dan alama Ibnu Utsaimin wa hadits Asy-Syafi'i dan hadits Syafi'i fil haji la fi udhiyah. Di dalam haji ya bagi mereka yang haji walal udhiyah dan bukan udhiyah, ini bagi mereka yang tidak haji. Berikutnya istibhab udhiyah wa istismanuha. Berikutnya sudah jelas sekarang ya tentang hukum udhiyah. Hukumnya ada apa? Pertama, hukum udhiyah itu sunnah muakkadah. Kemudian ngetok kuku, ngetok rambut bagi mereka yang mau berkurban hukumnya apa? Haram. Sekarang permasalahan istihsan ala udhiyah wa istismanuha. Menjadikan binatang kurbannya baik dan menjadikan gemuk, menggemukkan dan membaikkan binatang kurban ini hukumnya apa? Nanti kita lihat di sini ya. Sekarang yang jadi permasalahan membaikkan binatang kurban itu apa? Membaikkan binatang kurban. Ya disampo, disisiri, di menapik lah. Ya. Kelihatan indah, gagah gitu. Walaupun binatang kan ada yang gagah, ada yang klombrot, ada yang cileren gitu. Dan yang memenuhi syarat. Nah, ada sehat dan sebagainya memenuhi syarat. Binatang aja ada yang gagah ya. Makanya yang gagah berarti yang untuk korban, yang baik. Iya, kalau manusia yang gagah-gagah untuk apa ini? Untuk gagah-gagah ya. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, wa yusannu istismanu wa udhiyah wa istihsanuha. Dan disunahkan mengemukkan binatang kurban. Was istihsanuha dan menjadikan baik. Di qouli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syariat Allah itu tanda daripada ketakwaan hati. Qala Ibnu Abbas berkata ta'zimuha wa istismanuha, yaitu mengagungkannya dan menggemukkannya, wa istidhamuha dan menggemukkannya, wa istihsanuha dan menjadikan baik. Wa li anna dzalika a'zamu li ajriha, karena yang demikian itu lebih besar pahalanya. Jadi kalau kira-kira buat korban sapinya bersih itu kotorannya dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau memang mau beli sapi untuk korban, Pak ini berapa? Ini dikasih berapa dan sebagainya. Ini dimandikan enggak, dibersihkan enggak gitu. Kalau misalnya enggak ya paling kita dan sebagainya. Udah ini tertambahin duit, ini nanti kamu bersihkan gini rapi pokoknya harum dan sebagainya. Gitu. Jadi datang ke sini baunya harum sapinya gitu. Ini nanti nambah pahala. Gembelnya gimana Pak? Ini dicoba bersihkan dengan rinso, dengan ini nanti setelah itu dengan sampo sampai bersih gembelnya. Jika orang kalau lihat gembelnya itu menarik gitu. Ya, kayak gitu. Sebelumnya sebelum masuk satu Dzulhijjah apa cara membersihkan maksudnya? Brodol itu bisa jadi. Bisa bukan bisa brodol begini pengaruh enggak ada. Tapi tidak sengaja ya itu. Jadi kalau mengembungkan membaikkan ya tentunya ya jelang kurban. Jelang kurban misalnya kan biasanya beli misalnya tanggal berapa ya? Sebulan lah. Ya kurang sebulan atau kurang 10 hari mepet lah misalnya. Ya kan? Ya kurang lebih itulah. Kurang 10 hari misalnya udah mepet. Ya sudah dari sisi itu kita rawat terus. Gitu. Nah bagaimana kalau dirawat brodol dan sebagainya kita cari yang enggak brodol. Dengan bahan-bahan yang enggak brodol. Kalau misalnya brodol bagaimana caranya yang brodol ini kemudian menjadi sehat kembali. Kemudian yang sakit-sakit diobatin.
Katanya kalau penyakit sapi itu, kalau ada sakit itu memang kelihatannya luka sedikit, tapi bakterinya masuk ke dalam itu. Kalau itu nanya ke dokter hewan itu, gimana nih? Busuk nih. Kami kan bisa kemarin sendiri habis 35. Jadi dia kan beranak kan nifas gitu, biasa seperti manusia. Kalau darahnya itu nyiprat di ekor, terus ditembaki lalat. Nah hijau kok lalat begitu nyempel makan kan sambil ngelor, akhirnya mureng. Waktu 1 minggu udah bau. Nah ini baunya apa katanya sampai ternyata kan udah buruk. Semprot sama bensin kan keluar ininya, batunya sada-sada itu. Tapi kan 2 kali tak semprot, kasihan sakit sekali sih, panas kan, bisa nggak ada maghrib. Disemprot juga sakit, yang mandinya bilang jangan pakai bensin pak. Itu kayak matang dagingnya panas, semprot suntik 4 kali, depan nggak tahu. Alhamdulillah. Nah itu, jadi diobati, dirawat ya, terutama kalau mau buat kurban. Kenapa kok kalau buat kurban harus dirawat Muhammad? Untuk Allah. Dalilnya mana? Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ta'dhimuha wa istismanuha, itu ya ta'dhimuha membesarkannya, wa istismanuha mengemukannya, wa istidhamuha dan tadi mengemukannya, wa istihsanuha dan menjadikan bagus. Li'anna dzalika a'dhamu li ajriha, karena lebih besar pahalanya, wa aktsaru li naf'iha dan lebih banyak manfaatnya. Jadi simpulannya hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya mustahab, sunnah. Yang membersihkan tadi. Yang menggemukkan, membersihkan, menjadikan indah gitu. Berikutnya masalah yang keempat yaitu waktu udhiyah. Di kalangan ahlul ilmi mengatakan yadkhulul waqtul udhiyah idza madha ba'da tulu'i syamsi qadra salatil 'id. Qadra salatil 'id. Masuk waktu boleh udhiyah apabila telah lewat ya, dari terbitnya matahari seukuran salat Id. Jadi kalau sudah bisa salat Id, boleh untuk memulai menyembelih kurban. Setelah salat Id, sebelumnya katanya sama dengan saudara saja harus memulai. Jadi kalau masuk waktu boleh salat Id, maka boleh pula menyembelih apa? Kurban gitu. Nah nanti gimana kalau belum salat Id? Nah, ini kita melihat dari sisi apa? Waktunya. Ya, waktunya. Jadi waktunya itu sudah boleh. Karena umumnya orang salat Id kan jam itu. Nah, berarti sudah masuk waktunya pula. Qadra salatul Id wa khutbatain, dan juga khutbah. Berarti seukuran setelah terbit matahari kemudian ya salat Id dan khutbah. Jadi misalnya salat Idnya katakanlah 5 menit lah, khutbahnya 15 menit misalnya. Berarti 20 menit dari terbit matahari ya sudah boleh dari terbit matahari, kemudian ditambah waktu seukuran selesainya salat Id dan khutbah 2 kali, maka di situ sudah boleh begitu. Loh, ternyata di satu tempat belum salat, nah, mungkin di tempat lain sudah. Gitu, tempat lain sudah. Ya. Karena dalam perkara yang demikian ini terkadang orang berada di satu tempat yang mungkin di situ dia tidak bisa mengerjakan salat Id. Nah, dia ingin berkurban, kapan waktunya? Nah, ini. Wa qala qaulu hadza qaulu Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi ngaji kayak gitu telaten tapi ya nyenengi ya. Lumayan ya gitu. Memang kadang suwen gitu, memang sabar.
Kan kebanyakan fikih itu mateng semua loh. Fikih-fikih mateng itu. Makanya kadang kita pilih yang ada kronologinya kayak gini. Ini pendapat Imam Syafi'i, wa Dawud wa Ibnu Munzir, dan juga pendapat Dawud dan Ibnu Munzir. Dawud itu siapa, Haris? Dawud siapa, Mat? Muridnya tadi Imam. Dawud itu siapa, bro? Ini kalau belajar fikih, belajar nama-nama kayak gini. Ada Dawud, Ibnu Munzir, Sa'id bin Musayyib, Imam Syafi'i, Nawawi, Darimi gitu. Ibnu Hazm, Imam Ahmad, Imam Malik, kayak gitu. Ya, Dawud itu muridnya Ibnu Hazm. Mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Dawud Zahiri. Zahiri artinya apa? Iya, pokoknya sesuai zahir lafaz hadisnya. Seperti misalnya la ya bulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah sekali-kali kalian kencing di air yang mengenang, maksudnya tidak mengalir. Kalau kencing di air yang mengenang hukumnya apa? Tidak boleh, haram. Tapi kalau berak boleh apa enggak? Ya tidak boleh, apalagi berak. Kalau dari mazhab Zahiri boleh, karena lafaz hadisnya itu mengatakan kencing, tidak melakukan berak gitu loh. Nah, ini kekeliruannya di sini nih. Misalnya lihat nazar kepada wanita yang mau dinikahi, lihat. Nah, lihat apanya? Ya apanya aja yang boleh dilihat gitu. Apa saja, kan Rasulullah mengatakan lihat. Itu namanya zahiri gitu. Nah, ini kelirunya di situ. Sama dengan atau kerubu zina ya. Loh? Atau kerubu zina. Jangan dekati zina kan mendekati kan tidak boleh, tapi kalau zina itu boleh, akhirnya kan gitu. Ini kan ini istilahnya bantahan telak bagi mazhab Zahiri. Memang mazhab Zahiri dalam banyak hal benar, tapi dalam keadaan tertentu keliru gitu. Masya Allah. Memang dalam beragama itu akhirnya muncul ada tekstual dan kontekstual gitu. Ini orang-orang yang belajar agama harus paham hal-hal yang terjadi. Makanya nanti ada ilmu namanya maqasidus syar'i. Maqasid itu apa? Syar'i. Jadi maksudnya syariat itu apa gitu. Itu maksudnya syariat. Kan sebenarnya orang beragama itu kan sumber hukumnya kan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya kan. Nah, kemudian berkembang permasalahannya itu, perkembangan permasalahannya itu terkadang ya itu ya menjauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lah, yang benar bagaimana? Perkembangan itu adalah untuk biar tetap berada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iya, biar lebih dekat. Makanya orang-orang yang beragama itu yang benar aslinya adalah ada jiwa tunduk dan pasrah dan mencari kebenaran. Jadi dia memang berjuang, mujahadah dari hatinya. Kadang dia bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Pendapatnya boleh, tapi kebiasaan dia bertahun-tahun tidak pernah menjalankan dan dia sebelumnya mengatakan tidak boleh. Kadang dia harus bersabar dengan pendapatnya sendiri, bayangkan. Pendapatnya sendiri loh, bayangkan, bukan orang lain. Pendapatnya sendiri bukan orang lain. Coba kita lihat ya. Sri Paus ke-19 apa ya? Benedictus itu yang ada di Roma itu sebelumnya udah masuk Islam, tapi dia harus menyembunyikan keislamannya sampai sekian lama gitu. Sekian lama, nah ini. Ya berarti kan dia coba untuk menampilkan pendapatnya sendiri tidak sanggup sampai akhirnya klimaksnya dia menyampaikan keislamannya. Setelah berjalan setahun atau lebih gitu ya, orang yang dengar ada yang pingsan, ada yang orang-orang dekatnya udah tahu. Walaupun akhirnya dia ditangkap kemudian dibunuh. Masya Allah. Inilah ya Allah ya Rabbi, semoga Allah tolong kita. Coba contohnya lagi si siapa itu? Najasyi. Najasyi itu raja, bayangkan. Dia muslim, tapi dia akhirnya juga nggak dikenal kalau dirinya muslim, sehingga tatkala dia meninggal nggak ada yang nyolatin. Karena lingkungannya kan itu. Jadi memang luar biasa loh dalam masalah beragama. Jadi di saat banyak orang beragama muncul orang munafik, di saat tidak ada yang mau beragama muncul orang-orang kuat imannya dan tidak mampu menampakkan keimanannya.
Sudah, kita lanjutkan. Ini Dawud Adz-Dzahiri. Wa Ibnul Munzir dan juga Ibnul Munzir wa ba'dul Hanabilah dan sebagian Hanabilah. Sawa'un kana muqiman bersama itu mukim atau musafir min alil amsar awil qura awil bawadi. Baik mukim ataupun musafir di negeri-negeri, kampung-kampung atau di lembah-lembah. Wastadalu bi hadits Jundub. Mereka berdalil dengan hadis Jundub. Qalu wal maksud fihi at-taqdir az-zaman la bi fi'lis shalat. Mereka berdalil ukurannya di sini waktu, bukan apa? Salat. Kalau salat kan misalnya sekarang pertanyaannya, kapan batas akhir waktu salat Id? Kita pernah belajar batas akhir waktu salat Id. Saya ingat anak itu batas akhir salat Id, kalau nggak salah itu setelah masuk zuhur ya. Tapi ada juga yang mengatakan setelah tenggelam matahari. Jadi kalau udah tenggelam matahari sudah, jadi sampai maghrib gitu loh. Kelihatannya seperti waktu dua tapi masuk maghrib. Kalau itu kelihatan janggal. Kalau sampai waktu dua pas. Jadi kalau pendapat yang benar itu sampai masuk zuhur. Jadi misalnya sholat Id jam 11 siang itu boleh. Lah adapun yang dipraktekkan oleh masyarakat ini memang mereka betul-betul perhatian terhadap sunnah. Tuh. Karena umumnya sholat Id kan di negeri kita ini nggak nyampe jam 9, nggak nyampe jam 10 gitu. Ya, itu yang roji. Tapi ada yang berpendapat sampai tenggelam matahari, yaitu sampai maghrib. Ya. Nah ini bermanfaat bagi mereka yang misalnya ya dari subuh katakanlah banjir ya kan, jam 9 rob, jam 10 siang istilahnya tempat bisa ditempatin, misalnya masjidnya juga bisa ditempatin, lapangannya bisa ditempatin misalnya. Apa yang harus dilakukan? Padahal belum sholat Id jam 11 dan sebagainya. Memang terkadang kondisi manusia dalam beragama kan normal gitu, normal ya kan, seperti yang kita jalanin semua normal. Lah akan terjadi kendala tatkala nggak normal gitu. Seperti tadi ada bencana, ada apa kan nggak normal. Ini gimana? Lah disinilah dibutuhkan hukum ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi yang benar yaitu sampai masuk waktu zuhur. Maka di sini seukuran sholat dan 2 khutbah tadi itu waktu, bukan sholat. Ini pendapat bagi mereka yang menentukan kapan boleh sembelih. Berikutnya, dan sebagian dari kalangan ahlul ilmi berpendapat ya, masuknya kita boleh menyembelih kurban setelah ya, imam sholat dan khutbah. Jadi kalau imamnya sholat dan selesai khutbah, maka baru boleh kurban. Kelihatannya yang benar pendapat yang pertama kayaknya. Coba nih kita lihat ya. Itu mungkin bagi yang ini maaf ya, bagian di situ ada kurban. Jadi melaksanakannya sesudah sholat. Tapi kalau orang yang tidak mau sholat, yang mau kurban kan ngikuti lain bisa. Iya. Ini saya lihat juga ini kayaknya pendapatnya kalau kondisinya normal ini. Jadi sebagian dari kalangan ahlul ilmi berpendapat waktu masuk sholat waktu kurban itu setelah imam selesai sholat dan selesai khutbah. Ini pendapatnya Hasan al-Basri. Ini tokoh-tokoh ulama fikih ya. Kalau belajar ilmu fikih ya kayak gini nih tokohnya Imam Hasan. Imam Ahmad alul hadits juga fikih juga. Wa Ishaq wal Auza'i berdasarkan hadis Jundub yang sama. Jadi sama hadisnya, beda simpulan hukumnya. Kalau yang pertama itu waktu, kalau yang kedua perbuatan imam. Di dalam Sahihain. Berikutnya pendapat yang lain berkata Atha dan Abu Hanifah, yadkhulu waqtuha fi haqqi ahli al-amsar idza shalla al-imam wa khataba. Ya masuk fi haqqi ahli al-amsar, haknya penduduk negeri
apabila imam telah selesai salat dan berkhutbah. Wa amma alil qura, adapun penduduk kampung, wal bawadi dan penduduk jadi penduduk negeri, berarti penduduk negeri tadi yang dikatakan oleh Pak Pono yang menyaksikan ada kurbannya, ada apa gitu ya. Ini pendapatnya Atha dan Abu Hanifah. Apabila imam telah selesai salat dan khutbah. Biasanya kan kalau Id dan khutbah kan di kota-kota, kalau di pedalaman gitu kan, bahwa di desa Klutuk misalnya kan kadang nggak ada salat Id. Ya, tapi korban misalnya mungkin di Kedung Ringin yang jero-jero itu kan bisa jadi nggak salat Id itu. Kedung Ringin mungkin di daerah yang keserukan itu, saya tidak sebutkan namanya, mau keliru. Itu kadang nggak salat Id. Bagaimana mau salat Id? Tanahnya aja mau longsor. Bagaimana salat Id lah, orangnya juga nggak ada, paling 1-2 dan kadang nggak tahu, nggak bisa gitu. Saya pernah menjumpai di satu desa itu yang Jumatan itu cuma 2 orang gitu. Dan masjidnya kecil gitu kayak musola itu. Jumatan gitu. Adapun penduduk tadi bawadi fa waqtuha fi haqqihim idza tala'al fajr atsani. Maka waktu bagi mereka tatkala terbit fajar kedua. Berarti tatkala terbit fajar kedua berarti apa ini? Ya waktu itu duha gitu. Fajar kedua kan subuh kan? Subuh ya. Iya. Sodik sama kadzib ya. Berarti waktu subuh. Jadi waktu subuh, sudah subuh itu boleh nyembelih. Karena mereka itu enggak salat Id gitu loh. Maka mereka kalau waktu subuh udah itu sudah boleh gitu. Sebenarnya pendapat ini ada unsur benarnya juga karena udah masuk tanggal 10 gitu. Tanggal 10 berarti nanti mereka salat subuh kalau bisa di Mina ini. Jadi mabit di Musdalifah. Kan tanggal 9 ini yang haji, wukuf di Arafah. Setelah tenggelam matahari waktu maghrib cepat-cepat menuju Musdalifah. Kalau Rasulullah waktu itu kan naik onta, sehingga di Musdalifah itu nanti beliau subuh kalau nggak salah ya, subuh dari Musdalifah nanti jalan ke Mina. Apa subuhnya di Mina? Oh subuhnya di Mina. Ya subuhnya apa di Mina. Jadi tatkala di Musdalifah itu dilarang meninggalkan Musdalifah apa? Sebelum subuh iya. Cuman kebanyakan para jemaah haji jam 12, jam 1 gitu. Saya waktu itu mau subuh tapi kan nggak boleh karena ikut bis. Makanya kita sudahlah. Ya, karena mujbirah tadi. Mujbirah itu karena terikat dengan travel. Kalau bahasa aslinya itu mujbirah itu jadi orang bisa obah gitu, terkondisikan, harus ngikutin, dipaksa kasarnya gitu. Nah, bahasa lembutnya terkondisikan. Jadi harus meninggalkan Mina itu ada yang jam 12, ada yang jam 1, nakel itu ramai sekali itu. Kayak di Pulau Gadung ya, tapi kan lebih luas lagi. Maksudnya suasana pemindahan ya, evakuasi dari Musdalifah ke Mina. Nah nanti di Mina subuh, salat subuh. Habis salat subuh, setelah itu dari Mina Rasulullah SAW melakukan jumroh, ya melempar jumroh, Aqobah. Ya jumroh apa? Aqobah. Setelah melempar jumroh Aqobah, beliau melakukan ifadhah. Ifadhah itu dari melempar jumrah Aqobah ya langsung menuju Mekah. Nah, Mekah beliau mulai apa? Tawaf. Setelah tawaf ya baru setelah itu sa'i. Setelah sa'i lah baru di situ boleh nyukur rambut. Nah, berarti tatkala subuh itu sudah masuk tanggal 10 dan kaum muslimin sudah mulai apa? Takbiran ya kan, Allah gitu. Maka di sini bagi mereka-mereka yang tinggal di kampung boleh nyembelih. Ini menurut pendapatnya siapa tadi?
Atha dan Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang lainnya waqala Malik la yajuzu dzabuha illa ba'da salatil imam. Nah, Imam Malik tegas ini. Tidak boleh menyembelih kurban kecuali setelah salat imam dan khutbahnya baru menyembelih. Wajah fi dzalika hadits an Ummi Muslim, dalam perkara ini datang hadis dari Muslim dari hadis Jabir dari Abdullah ana rajulan taqaddamu, ada seorang ya taqaddamu lebih dahulu wa naharu dan melakukan sembelih kurban. Maksudnya belum selesai imam dan khatib khutbah. Wa dhannu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahara, karena dia menyangka Nabi Muhammad telah menyembelih kurban. Qala fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih kurban qablahu, sebelumnya. Yu'idu, ya, yang menyembelih kurban sebelum beliau selesai khutbah tadi dan sebelum selesai salat Id, Rasulullah memerintahkan untuk dia mengulang dengan kurban yang lain. Di zaman dulu menyembelih kurban keliru waktu, masih ada yang buat kurban. Kalau sekarang kita gimana? Patungan ya susah. Susah angel kan? Mendadak nggak bisa kan? Nggak bisa. Carinya susah. Berarti dipikir-pikir mereka ya kaya-kaya juga ya. Jadi kekayaan mereka terletak pada apa yang mereka butuhkan dalam ibadah. Kalau berbicara tentang rumah-rumah mereka, pakaian-pakaian mereka, makanan-makanan mereka kan sedikit. Tapi kalau berbicara tentang ibadah mereka ada pendanaan. Jadi alokasi dananya mereka itu pada apa? Ibadah, ya, alokasi dana. Kayak mudeng alokasi dana, bro. Nek kayaknya korban mampu kayak bro. Jajannya sedina sebulan berapa ya, bro? Sejuta ya, bro. Lah itu wah nggak korban berarti kayak bro. 3 juta kan patungan sapi bisa ya? Sekarang ya kecil ya. Ya, tapi kan jadi mbak. Iya bisa. Masih ada yang 20 juta loh. Ada itu sapi merah. Enggak, sapi putih. Ya, saya alhamdulillah ini udah banyak sekali yang itu nawarkan sapi. Ada 20 sudah. Ada yang 20, ada yang 18. Wah, orang jajan 2 bulan kena kurban sapi ya, Bro. Ya, Bro. Masya Allah, ngerelilit. Kayaknya mat, dagingnya mat, kurbanku, masya Allah. Ya bro. Kita lanjutkan. Sering ulang. Wala yanaharu hatta yanaharu Nabi. Tidak boleh menyembelih kurban kecuali setelah Nabi Muhammad berkurban. Wa jumhur ahli ilmi yarawna anal murad bil hadits an-nahyu an ta'jil qabla shalah. Jumhur ahli ilmi berpendapat maksudnya di sini dia itu ya nyembelih duluan sebelum sholat. Karena di dalam hadits Jundub dan Anas dalam Muslim itu diikat dengan sholat. Ini lebih dekat. Wal masyhur an Ahmad wa sahih, dan yang masyhur Imam Ahmad, dan ini pendapat yang sahih menurut penulis ini ya. Dalam mazhabnya taqyid dzalika bis shalat, dengan salat, wa huwa qaul Tsauri wa Abi Hanifah. Wallahualam, ini kayaknya yang dikuatkan di sini adalah diikat dengan sholat. Maksudnya sholatnya imam sholat. Ya. Jadi kalau misalnya imamnya belum sholat nyembelih kurban, suruh ngulang gitu. Jadi bukan khutbah tapi sholat. Sekarang permasalahan lagi ya. Di satu tempat jam 8 udah sholat, di tempat lain jam 10 belum sholat. Ini gimana ini? Maka secara umum ya kembali jam 8 udah sholat, maka dia boleh. Kan imamnya sudah sholat gitu. Iya, kan ya namanya tempat kan nggak mesti sama, walaupun umumnya sama. Umumnya loh. Kalau umumnya jam 8 ya di negeri kita hampir semuanya sudah. Ya kan? Masalahnya waktu dia. Iya. Waktu kan dari waktu awal duha sampai zuhur kan. Zuhur ya. Yang mengerjakan akhir, yang mengerjakan awal. Tapi sudah masuk insya ya. Bisa. Kayak gitu ya. Iya. Sholat. Berarti kalau misalnya tadi di tempat-tempat yang qadarullah masyafal ada udzur, misalnya kok sampai tidak sebagaimana umumnya gitu ya. Ya ikut sebagaimana umumnya orang salat Id selesai itu jam 8 secara umum kalau di negeri kita hampir semuanya sudah.
maka dia boleh nyembelih, ya. Boleh menyembelih. Ini saja. Tapi kalau dia di tempat yang normal, khatibnya belum selesai sholat id, dia nyembelih kurban, ini ngulang sembelihannya apa? Ngulang. Karena Rasulullah juga memerintahkan untuk ngulang. Gitu. Apakah ngulangnya di sini tidak sah? Ya kemungkinan tidak sah. Ya. Kalau bagi mereka yang berpendapat waktunya itu tadi ya sah, tapi nggak afdol gitu. Jadi cuman ada dua. Pertama nggak afdol, yang kedua nggak sah. Tetapi kalau menurut pendapat yang dikuatkan lebih dekat kepada tidak sah. Sehingga hati-hati jangan sampai menyembelih kurban sebelum imam selesai sholat id. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.